Pagi itu, Putri bangun lebih cepat dari biasanya. Rambutnya masih acak-acakan, tapi wajahnya terlihat tenang. Hidupnya berubah banyak dalam beberapa tahun terakhir. Dulu ia setiap hari bangun jam 3 pagi buat menyiapkan sembako di kios kecilnya. Sekarang ia bekerja sebagai trader profesional yang kantornya cuma berupa laptop, tablet, dan beberapa monitor. Putri duduk di meja makan sambil minum teh hangat. Lumayan juga ya, hidup tanpa drama rumah tangga, gumamnya sambil tersenyum kecil. Walau tersenyum, Putri sebenarnya masih suka kepikiran soal mantan suaminya, Teguh. Mereka sudah cerai setahun lalu. Teguh memutuskan hubungan mereka karena menganggap Putri nggak bisa bantu naikin ekonomi keluarga. Padahal yang kerja cuma Putri, sedangkan Teguh lebih sering rebahan, main game, dan minta uang. Namun setelah berpisah, hidup Putri justru jauh lebih stabil. Tidak ada yang merengek minta dibelikan ini itu. Tidak ada yang marah kalau Putri sibuk belajar trading. Tidak ada tekanan emosional. Setelah sarapan, Putri membuka laptopnya. Chart-chart pasar mulai bergerak. "Nice, hari ini kelihatan tenang," katanya sambil mengetik cepat. Sambil bekerja, HP-nya bunyi. Satu chat masuk di grup keluarga mantan suaminya. Putri sebenarnya sudah keluar dari grup itu sejak lama, tapi beberapa anggota keluarga masih sering menghubunginya langsung, terutama Mas Reza, kakak kandung Teguh. Reza mengirim pesan. "Pagi, Put. Kau trading hari ini? Semangat ya." Putri tersenyum. Reza memang berbeda dari keluarga lainnya. Sikapnya santai, baik, dan selalu menghargai orang. Selama pernikahannya dulu, hanya Reza yang pernah membela Putri ketika Teguh mulai berkata-kata yang bikin hati panas. Putri membalas, "Iya Mas. Hari ini lumayan adem. Makasih ya udah nyemangatin." Beberapa menit kemudian, Reza mengirim voice note pendek. "Kalau ada apa-apa bilang ya, aku lagi nggak sibuk." Putri membalas dengan emoji senyum. Walau hubungan mereka tidak pernah lebih dari sekadar kakak ipar dan adik ipar, Putri merasa nyaman bicara dengannya. Reza selalu hadir di saat Putri membutuhkan seseorang untuk sekadar mendengarkan. Setelah selesai trading siang itu, Putri pergi keluar untuk makan siang sendiri. Ia duduk di sebuah kafe dekat taman kota. Sambil menikmati nasi goreng seafood pesanannya, ia membuka berkas-berkas yang baru ia terima beberapa hari lalu. Di dalam map itu tertulis jelas, surat warisan. Putri masih kaget setiap kali membacanya. Seorang kerabat jauh yang bahkan tidak terlalu ia kenal meninggalkan warisan besar kepadanya. Sebuah pusat perbelanjaan raksasa di Jawa Timur yang baru saja selesai renovasi. Putri masih belum sepenuhnya percaya. "Seriusan? Aku? Pemilik mall segede itu?" gumamnya. Ia menutup map itu karena mulai merasa gugup sendiri. Dunia bisnis mall jelas bukan dunianya. Selama ini ia hanya berkutat dengan angka dan grafik. Ketika ia hendak pulang, HP-nya kembali berbunyi. Nomornya Teguh. Putri menghela napas. Selain urusan formal seperti tanda tangan perceraian, mereka jarang kontak. Tapi sekarang Teguh menghubunginya lagi. "Teguh, kamu sibuk?" Putri memijit pelipisnya. "Ada apa?" "Teguh, besok bisa ketemu? Ada yang mau kubahas. Penting." Nada suaranya terdengar serius. Putri tidak suka perasaan yang muncul. "Besok? Oke. Di mana?" "Teguh, di kafe biasa." Percakapan selesai. Putri bersandar di kursi mobilnya dan menutup mata sebentar. "Baru juga hidup tenang, ada apa lagi ini?" katanya pelan. Ia belum tahu, pertemuan besok itu akan menjadi awal dari semua masalah yang menunggunya. "Baru juga hidup tenang, ada apa lagi ini?" kata Putri pelan sebelum akhirnya ia memutuskan pulang ke apartemen. Keesokan paginya, Putri sudah duduk di kafe yang dimaksud Teguh. Ia datang 10 menit lebih awal karena ingin cepat selesai dan balik kerja. Kafe itu tidak terlalu ramai, tapi cukup banyak orang untuk membuat suasana tidak terlalu canggung. Tak lama kemudian Teguh datang. Penampilannya masih sama seperti dulu, kaos polos, jaket tipis, dan gaya duduk yang terkesan santai tapi sebenarnya penuh rasa ingin mengontrol keadaan. Putri menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Teguh langsung duduk tanpa permisi.
Kamu kelihatan sibuk banget sekarang, katanya sambil tersenyum tipis. Putri tidak mau basa-basi. Emang ada apa? Kamu bilang penting. Teguh memainkan sendok di mejanya. Aku cuma mau tanya kabar. Kamu sekarang katanya sukses ya? Trader? Udah kaya? Putri mengangkat alis. Kamu ngajak ketemu cuma buat itu? Ya bukan, Teguh cepat menjawab. Aku dengar juga kamu dapat warisan. Bener enggak? Pertanyaan itu membuat Putri bersandar dan menatapnya dengan ekspresi datar. Siapa yang cerita? Teguh tersenyum miring. Namanya juga kabar. Kamu tahu sendiri keluarga. Pasti ada yang ngomong. Kamu sekarang katanya punya mall besar. Mall raksasa malah. Putri menutup tasnya pelan. Itu urusan aku. Kamu bukan suami aku lagi. Teguh mencondongkan tubuh. Kamu jangan halu, Put. Mana mungkin kamu punya mall? Kamu kan dulu cuma jualan sembako. Putri menghela napas panjang. Ia mengingat niat awal datang ke sini, menyelesaikan percakapan secepat mungkin. Ada lagi. Teguh mengangkat bahu. Aku cuma bilang hati-hatilah. Orang bisa ketawa kalau kamu ngaku-ngaku jadi CEO. Putri menatapnya tanpa berkedip. Aku nggak ngaku-ngaku. Teguh cekikikan kecil. Putri, aku kenal kamu. Kamu bukan tipe yang bisa ngatur perusahaan besar. Jangan bikin malu. Ucapan itu menekan emosi lama yang pernah membuat hari-hari Putri penuh beban. Namun kali ini ia tidak mau terpancing. Aku pulang dulu. Putri bangkit berdiri. Teguh menahan lengannya sebentar. Tidak kasar, hanya menahan saja. Kamu berubah ya sekarang. Sok banget. Putri menarik tangannya pelan. Bukan sok. Aku cuma nggak mau balik ke masa lalu yang bikin aku stres. Putri berjalan keluar kafe tanpa menoleh. Udara luar terasa jauh lebih melegakan daripada suasana di dalam. Begitu keluar, HP-nya berbunyi. Reza, Put, kau sudah di rumah? Mau kuantar makan siang nggak? Putri tersenyum kecil. Seolah-olah semesta tahu kapan ia butuh seseorang. Aku masih di luar, Mas. Boleh kok. 15 menit ya. Aku kesana. Putri duduk di bangku taman dekat kafe sambil menunggu. Hatinya masih kesal, tapi ketika melihat mobil Reza berhenti di depannya, ia merasa lebih tenang. Reza turun dari mobil sambil membawa 2 kotak makanan. Wajahmu kelihatan capek. Kamu ketemu Teguh ya? Putri mengangguk. Iya, Mas. Dia masih sama aja. Reza duduk di sebelah Putri, jaraknya cukup dekat tapi tidak membuat canggung. Udah, nggak usah diambil hati. Kamu tuh sudah jauh lebih baik sekarang. Putri menatapnya. Kadang aku masih kesel aja, Mas. Entah kenapa dia harus ngomong yang bikin aku down. Reza mencondongkan tubuh sedikit dan menepuk punggung tangan Putri. Sentuhan hangat itu membuat Putri kaget, tapi tidak menjauh. Kamu itu kuat, Put. Aku tahu banget. Dari dulu. Reza tersenyum hangat. Kalau kamu butuh tempat cerita, aku ada. Putri mengangguk pelan. Makasih ya, Mas. Mereka makan siang sambil ngobrol santai. Ada momen ketika Reza membantu mengambilkan tisu dan tangan mereka bersentuhan. Putri cepat menarik tangannya, tapi wajahnya memerah karena canggung. Reza tidak menyinggungnya sama sekali, tapi dari cara dia tersenyum, sepertinya dia sadar. Setelah selesai makan, Reza mengantar Putri pulang. Sebelum Putri turun, Reza berkata, "Besok kalau kamu ke mall warisanmu itu, kabari aku ya. Aku mau temani kalau kamu butuh." Putri menatapnya bingung. Mas nggak sibuk. Untuk kamu, bisa diatur. Putri langsung menunduk, pipinya memanas. Ok Mas. Makasih. Reza tersenyum sambil mengangguk. Saat Putri keluar dari mobil, ia tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul diam-diam. Ia belum tahu, besok di mall itulah awal dari masalah-masalah baru akan mulai muncul. Ia belum tahu, besok di mall itulah awal dari masalah-masalah baru akan mulai muncul. Tapi pagi ini, Putri berusaha bersikap tenang. Ia bersiap-siap dengan pakaian rapi tapi sederhana,
blazer hitam dan celana bahan yang nyaman. HP-nya berbunyi. "Reza, Put, aku udah di lobi apartemen. Kamu siap belum?" Putri mengintip cermin. "Siap banget," gumamnya, lalu membalas pesan. "Putri, turun ya, Mas." Begitu sampai di lobi, Putri melihat Reza berdiri sambil menyandarkan diri ke mobilnya. Senyumnya muncul begitu melihat Putri turun dari lift. "Siap keliling kerajaan barumu?" ujarnya santai. Putri tertawa kecil. "Jangan ngomong gitu. Aku deg-degan." Reza membuka pintu mobil untuknya. "Tenang. Ada aku kok." Kalimat itu sederhana, tapi cukup bikin Putri menunduk malu. Perjalanan ke mall berjalan lancar. Mall itu terlihat megah dari kejauhan. Lampu-lampu besar, area parkir yang luas, dan bangunan tinggi dengan desain modern. Putri menelan ludah. "Mas, gede banget ya." Reza melirik. "Iya, kamu sungguh-sungguh jadi pemilik tempat segede ini, Put. Keren, tahu." Putri hanya menghembuskan napas. "Aku takut aja nanti ada yang nanyain macam-macam. Kalau ada yang nyebelin, bilang aja aku. Biar aku yang hadapi." Putri tersenyum. Begitu masuk, beberapa staf sudah menunggu. Ada manajer mall, beberapa bagian administrasi, dan staf keuangan. Mereka menyambut sopan dan memberikan kartu akses kepada Putri. "Bu Putri, nanti kami tunjukkan semua fasilitas. Tapi sebelum itu, ada dokumen yang harus Ibu tanda tangani," kata manajer. Putri mengangguk dan mencoba terlihat profesional walau hatinya dak dikduk. Mereka berjalan mengelilingi mall. Reza berjalan di samping Putri, kadang menjelaskan hal-hal yang Putri belum mengerti. Sesekali tangan mereka bersentuhan saat sama-sama menunjuk sesuatu, dan Putri cepat-cepat menarik tangannya sendiri. Reza hanya tersenyum kecil melihatnya. Saat mereka berhenti di lantai 3, seorang pengunjung yang kebetulan lewat berbisik pada temannya. "Itu kayaknya yang ngaku-ngaku pemilik mall deh." Putri kaget. Reza langsung menoleh tajam ke arah dua orang itu. "Hei, itu bukan ngaku-ngaku. Dia memang pemiliknya." Dua orang itu langsung diam dan berlalu pergi. Putri memandang Reza dengan perasaan campur aduk. "Mas, kamu nggak perlu gitu." "Perlu. Biar mereka tahu kamu bukan main-main." Putri tersenyum tipis. "Makasih." Mereka lalu masuk ruang meeting untuk tanda tangan dokumen. Semuanya berjalan lancar dan tanpa tekanan. Putri mulai merasa lebih percaya diri. Tapi ketika keluar dari ruangan, Putri melihat seseorang yang membuat langkahnya langsung berhenti. Teguh. Ia berdiri di dekat eskalator sambil menatap Putri dari kejauhan. Ekspresinya antara terkejut dan gak percaya. Reza langsung memperhatikan perubahan sikap Putri. "Put, kamu kenapa?" Putri menelan ludah. "Teguh, Mas, dia di sana." Reza langsung berdiri sedikit lebih dekat ke Putri, seperti refleks ingin melindungi. Teguh berjalan mendekat. "Putri, serius kamu kesini? Kamu beneran ngatur mall sebesar ini?" Reza berdiri di depan Putri sedikit, berusaha memberi jarak. "Teguh, mau apa lagi?" Teguh tidak menjawab Reza dan fokus ke Putri. "Put, kamu jangan bikin malu. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Gimana kalau orang-orang lihat kamu sok-sokan di sini?" Putri mengepalkan tangan. "Aku nggak sok, Teguh. Ini mall aku, resmi." Teguh tertawa pelan. "Putri, tolonglah. Kamu dulu jual sembako. Sekarang ngaku punya mall? Kamu pikir orang akan percaya?" Putri merasakan dadanya sesak, tapi ia tetap berusaha tenang. Reza memberi isyarat halus pada Putri untuk mundur sedikit. Lalu ia melangkah ke depan. "Teguh, kamu jangan ganggu dia. Kalau mau ngomong, hargai orang. Putri punya hak sepenuhnya atas mall ini." Teguh mendengus. "Kamu belain dia terus? Serius?" Reza menatap Teguh tanpa mundur. "Iya, karena dia memang layak dibela." Putri terdiam. Kata-kata itu terasa menghangatkan, bahkan membuatnya sedikit bingung. Teguh geleng-geleng kepala dan akhirnya pergi sambil menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Putri menghela napas berat. "Mas, makasih banget."
Reza menatap Putri dengan lembut. Aku selalu ada di pihakmu. Putri menunduk malu dan tanpa sadar memegang lengan Reza sebentar. Mas, boleh temani aku keliling lagi? Aku nggak mau sendirian. Reza tersenyum. Boleh. Bahkan kalau kamu mau seharian di sini, aku temani. Putri menoleh ke lantai bawah tempat Teguh tadi berdiri. Ia belum sadar. Kejadian barusan baru pemanasan dari masalah yang bakal jauh lebih besar. Ia belum sadar. Kejadian barusan baru pemanasan dari masalah yang bakal jauh lebih besar. Dan hari itu masalah itu mulai terasa. Selesai keliling mall, Putri dan Reza menuju ruang administrasi untuk melihat laporan keuangan singkat. Manajer memberikan beberapa berkas, tapi ekspresi wajahnya terlihat ragu. Bu Putri, ada hal yang harus ibu tahu, katanya pelan. Putri langsung tegang. Ada apa, Pak? Manajer itu menarik napas. Beberapa waktu sebelum mall diwariskan ke ibu, ada pengajuan dana operasional yang jumlahnya sangat besar. Tapi datanya hilang. Putri dan Reza saling menatap. Hilang gimana? Tanya Reza cepat. Dokumen aslinya tidak ada. Kopinya juga tidak ditemukan. Dan dana itu sempat ditarik oleh seseorang. Tapi pihak bank bilang berkasnya belum lengkap, jadi pencairannya ditahan. Putri merasakan perutnya mual. Siapa yang ngajuin? Manajer itu menggeleng. Itu dia masalahnya, Bu. Nama pengaju di sistem, kehapus. Putri mengerutkan kening. Kok bisa kehapus? Sistemnya masih lama, Bu. Data bisa rusak kalau tidak diperbarui. Tapi sepertinya ada yang sengaja mengutak-atik. Reza bersandar di kursi. Kalau datanya hilang, itu bisa bikin mall terhambat, kan? Betul, Pak, jawab manajer. Dan, ada satu lagi. Putri langsung menegakkan tubuh. Apa lagi? Kemarin ada orang yang datang dan mengaku sebagai pihak keluarga pemilik sebelumnya. Orang itu bilang mall ini belum seharusnya jadi milik ibu. Putri langsung tersentak. Hah? Siapa? Manajer itu ragu sejenak, lalu berkata pelan, dia tidak menyebut nama. Tapi dia bilang akan melapor kalau ibu tetap mengaku pemilik mall. Putri menatap Reza dengan wajah panik. Mas, ini gimana? Aku baru juga mulai. Reza memegang tangan Putri di bawah meja, menenangkan. Kamu jangan stres dulu. Kita cari tahu satu-satu. Aku bantu. Putri menarik napas panjang. Tapi kalau orang itu bikin masalah, nama aku bisa jelek. Apalagi Teguh sudah ngomong aku cuma halu. Reza mendekat sedikit. Put, kamu nggak sendirian. Percaya sama aku. Putri mengangguk pelan, tapi hatinya masih tidak tenang. Keluar dari ruang administrasi, Putri memutuskan duduk sebentar di area lounge karyawan. Ia memijat pelipis karena kepalanya berdenyut. Reza duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuat Putri merasa aman. Kamu capek banget ya? Tanya Reza pelan. Iya, Mas. Aku takut aja. Baru mulai, udah ada masalah sebesar ini. Reza menatap Putri lama. Kalau kamu mau nangis, nggak apa-apa, Put. Jangan ditahan. Putri menggeleng cepat. Nggak mau, nanti aku makin pusing. Reza tertawa kecil. Ya udah, kamu pegang tangan aku aja. Putri memandangnya, bingung. Reza mengulurkan tangannya pelan. Refleks, Putri memegangnya. Dan anehnya, itu benar-benar bikin perasaannya lebih ringan. Mas, makasih ya. Selalu. Setelah merasa sedikit tenang, Putri dan Reza berjalan menuju lift untuk lanjut ke lantai lain. Tapi saat pintu lift terbuka, seseorang tiba-tiba memanggil dari belakang. Bu Putri? Putri menoleh. Seorang pria dari tim legal mall menghampirinya dengan wajah cemas. Ada apa, Pak? Tanya Putri. Pria itu memberikan selembar berkas. Ini, surat somasi. Kami baru saja menerimanya. Ada pihak yang menuntut kepemilikan mall ini. Putri langsung membeku. Reza cepat mengambil surat itu dan membacanya. Put, ini serius. Mereka ngotot bilang kamu nggak punya hak.
Putri merasa lututnya lemas. Mas, ini berarti masalahnya gede ya? Reza menatap Putri dengan wajah tegas. Iya, ini udah masuk tahap bahaya. Putri menelan ludah. Aku harus gimana? Reza mendekat dan memegang bahu Putri dengan kedua tangan. Kita hadapi bareng-bareng. Tapi kamu harus kuat. Mulai hari ini, kamu ada di tengah konflik yang gak kecil. Putri menunduk, napasnya goyah. Mas, aku takut. Reza menarik Putri dalam pelukan hangat. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menenangkan. Kamu gak apa-apa. Aku ada. Putri membalas pelukan itu pelan. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasa sedikit tidak sendirian. Ia belum tahu, ini baru awal, konflik yang lebih besar sudah menunggu di depan. Ia belum tahu, ini baru awal, konflik yang lebih besar sudah menunggu di depan. Tapi di dalam pelukan Reza, Putri mencoba menenangkan diri meski kepalanya masih penuh ketakutan. Setelah beberapa detik, Putri melepaskan pelukan itu pelan. Mas, aku nggak bisa diam. Kalau aku cuma nunggu, mall ini bisa direbut orang. Reza mengangguk. Betul. Kamu harus ambil langkah. Tapi tenang, kita pikirkan bareng. Putri duduk di kursi terdekat, memandang surat somasi tadi dengan wajah tegang. Aku harus buktikan kalau warisan ini sah. Dan harus cari tahu siapa yang ngajuin dana operasional itu. Reza duduk di sampingnya. Jadi tujuanmu sekarang apa? Putri menarik napas panjang. Tujuan aku, mempertahankan mall ini. Apapun yang terjadi, aku harus buktikan aku pemilik resminya. Reza tersenyum tipis. Itu baru Putri yang aku kenal. Sore itu, Putri memutuskan pergi ke kantor notaris yang menangani warisan tersebut. Reza ikut sebagai pendamping. Di dalam ruangan notaris, seorang pria parubaya menjelaskan. Surat warisan yang Anda terima itu valid. Tidak ada yang salah. Namun memang ada satu hal. Putri langsung tegang. Apalagi, Pak? Sebelum almarhum memberi warisan kepada Anda, ada orang dari keluarga jauh yang sempat meminta perubahan nama penerima. Tapi permintaan itu ditolak. Putri membeku. Mereka mau warisan itu jatuh ke tangan siapa? Kami tidak diberitahu, Bu. Tapi permintaan itu cukup agresif. Putri merasa perutnya mual. Jadi orang yang menuntut ini, mungkin orang yang sama. Notaris mengangguk pelan. Kemungkinan besar. Reza memegang tangan Putri di bawah meja, memberi support tanpa banyak kata. Keluar dari kantor notaris, Putri bersandar di mobil dengan wajah letih. Reza berdiri di depannya sambil menatap penuh perhatian. Kamu pasti capek banget. Iya, Mas. Aku nggak nyangka bakal seberat ini. Reza mendekat sedikit. Kalau kamu mau istirahat dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau lanjutin, aku ikut. Putri menatap Reza. Mas, aku butuh kamu ikut. Aku takut bikin keputusan salah. Reza tersenyum kecil. Ya udah. Kamu tinggal bilang mau kemana. Putri mengambil ponsel. Kita ke bank yang pegang data dana operasional itu. Aku pengen lihat catatannya. Reza mengangguk. Oke, gas. Di bank, Putri dan Reza masuk ke ruang khusus untuk melihat dokumen yang sebelumnya disebut hilang atau rusak. Seorang staf bank menjelaskan. Bu Putri, datanya sempat diproses, tapi beberapa file digital terhapus. Namun ada satu yang tersisa, hanya satu. Putri langsung tegang. Mana? Staf bank memberikan printout sebuah dokumen. Di situ terlihat ada tanda pengajuan dana besar untuk mall, tapi kolom nama pemohon buram, seperti disengaja dihapus. Putri menghela napas kecewa. Ini nggak cukup. Reza mengusap punggung Putri pelan. Tenang. Kita cari cara lain. Putri memandangi dokumen itu lama, lalu berkata, aku nggak boleh mundur. Aku harus cari tahu siapa yang main di belakang. Kalau aku diam, mereka bisa ambil mall ini kapan saja. Reza tersenyum bangga. Aku suka lihat kamu tegas kayak gini. Putri menunduk malu. Mas jangan godain dulu. Reza tertawa kecil. Nggak godain kok.
Nyatain fakta. Putri memegang tangannya spontan, hanya beberapa detik, lalu melepas lagi. Mas, makasih udah nemenin aku. Beneran. Reza mengangguk. Selalu. Sebelum pulang, Putri memutuskan mampir ke ruang administrasi mall untuk meminta rekaman CCTV sekitar ruangan keuangan pada hari data hilang. Tapi staf mall berkata, "Bu, rekaman hari itu juga hilang." Putri dan Reza langsung saling menatap. "Kok bisa hilang semua?" tanya Putri. Staf itu terlihat bingung. "Kami juga nggak paham, Bu. Rekaman yang lain aman. Cuma hari itu yang kosong." Putri memijat pelipis. "Ini udah jelas ada yang sengaja hapus jejak." Reza menurunkan nada suaranya. "Put, mulai besok kita kumpulin orang-orang yang pernah kerja sama pemilik lama. Kita harus gali info." Putri mengangguk mantap. "Mulai besok, aku mau semua orang yang terlibat dipanggil satu-satu." Reza tersenyum bangga melihat keberanian Putri. Putri menarik napas panjang. "Aku harus siap hadapi apapun." Reza mendekat sedikit dan berkata lembut, "Apapun yang kamu hadapi, aku ada di sampingmu." Putri tidak bilang apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil sambil menatap lantai. Besok, pencarian kebenaran akan dimulai. Dan Putri belum tahu bahwa langkah kecilnya besok akan memicu konflik yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Besok, pencarian kebenaran akan dimulai. Dan Putri belum tahu bahwa langkah kecilnya besok akan memicu konflik yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Pagi itu Putri sudah berada di ruang meeting mall. Ia menyiapkan daftar orang yang ingin dipanggil untuk dimintai keterangan soal data hilang. Reza duduk di sampingnya sambil mengecek catatan di laptop. "Put, kita mulai dari staf keuangan dulu ya," kata Reza. Putri mengangguk. "Iya, Mas. Semoga aja mereka kooperatif." Namun sebelum mereka sempat memanggil siapapun, manajer mall masuk dengan wajah panik sambil membawa tablet. "Bu Putri, kita ada masalah besar." Putri langsung tegang. "Masalah apa lagi?" Manajer menunjukkan layar tablet itu. Ada sebuah video yang baru saja viral di media sosial. Dalam video itu, ada rekaman seseorang, mirip Putri, berkata dengan nada sombong, "Aku pemilik mall terbesar di Jawa Timur, jadi semua orang harus dengerin aku." Putri membelalak. "Itu bukan aku. Itu Deep Fake. Suaranya aja beda." Manajer mengangguk cepat. "Iya, Bu, tapi orang-orang di komentar nggak peduli. Banyak yang bilang ibu cuma halu dan sengaja bikin sensasi." Reza langsung berdiri. "Siapa yang upload?" Manajer menggeleng. "Akun anonim, Pak. Hilang setelah unggah video itu." Putri memegangi kepala. "Aduh, ini bikin reputasi aku hancur." Reza meraih tangan Putri, mencoba menenangkan. "Put, tenang. Video itu jelas palsu. Kita bisa buktikan." Putri menghela napas berat. "Tapi komentar netizen kejam, Mas. Mereka udah percaya itu aku. Apalagi Teguh pernah ngomong aku halus soal mall." Manajer menambahkan, "Bu, beberapa penyewa toko mulai tanya apakah benar ibu pemilik mall. Mereka takut kalau kepemilikan dimasalahkan, mall ini jadi tidak stabil." Putri menatap Reza dengan mata berkaca-kaca. "Mas, ini bahaya banget. Kalau penyewa mundur, operasi mall bisa terganggu." Reza mendekat lagi dan menyentuh bahu Putri. "Put, lihat aku. Kamu jangan menyerah. Ini bagian dari permainan orang yang mau ambil mall kamu." Putri menggigit bibir. "Aku nggak mau kalah. Tapi sekarang serangan dari media sosial? Ini kacau banget." Manajer menambahkan, "Bu, wartawan juga sudah nanya ke kantor. Mereka minta klarifikasi." Putri menutup wajah dengan kedua tangan. "Mas, apa yang harus aku lakukan?" Reza menarik kursi dan duduk tepat di depan Putri. Menatapnya serius namun lembut. "Kita bikin klarifikasi resmi. Kita jelasin video itu palsu. Dan jangan sendirian. Aku bakal ada di sana." Putri menurunkan tangan, menatap Reza. "Mas, kalau aku salah ngomong, nanti makin ribut." Reza tersenyum kecil. "Kalau kamu gugup,
kamu pegang tangan aku aja. Biar tenang. Putri tersenyum tipis, sedikit malu. Mas, jangan ngomong gitu. Aku jadi deg-degan beda. Reza tertawa kecil. Ya udah, intinya aku ada buat kamu. Mereka keluar dari ruang meeting dan berjalan menuju ruang konferensi pers kecil di lantai 2. Baru berjalan beberapa meter, Putri mendengar seseorang memanggil dari belakang. Putri? Putri menoleh. Ternyata Teguh berdiri di sana sambil mengangkat ponselnya yang menampilkan video palsu itu. Teguh mendekat sambil tertawa tidak percaya. Putri, beneran deh. Kamu ini lucu ya. Ngaku-ngaku punya mall, terus bikin video kayak gini? Kamu mau terkenal ya? Putri langsung marah. Teguh, itu bukan aku. Itu video palsu. Teguh mengangkat alis. Serius kamu mau bilang itu bukan kamu? Suara sama, muka sama. Kamu tuh kenapa sih? Dulu jualan sembako, sekarang sok jadi ratu mall. Putri mengepalkan tangan. Teguh, aku nggak butuh kamu percaya. Tapi jangan ganggu hidup aku lagi. Teguh tertawa kecil sambil geleng-geleng kepala. Kasihan banget. Kamu kebanyakan mimpi sampai begini. Reza maju setengah langkah, berdiri lebih dekat ke Putri. Cukup, Teguh. Kamu lihat Putri lagi berusaha keras menjalani hidupnya. Jangan tambah beban. Teguh melirik Reza tajam. Kamu belain dia terus? Ada apa kalian? Reza tidak menjawab, hanya berdiri tegas di samping Putri. Putri menarik napas panjang, mencoba meredakan emosi. Mas, kita pergi aja. Nggak ada gunanya ngomong sama orang kayak dia. Reza mengangguk dan meraih tangan Putri untuk menuntunnya menjauh. Putri sempat tersentak, tapi tidak menolak. Sentuhan itu justru membuatnya merasa lebih tenang. Saat mereka berjalan pergi, Teguh berseru. Putri, cepat atau lambat, semua orang tahu kamu cuma pura-pura. Putri berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Reza menggenggam tangannya lebih erat. Jangan dengerin dia, bisiknya. Putri menelan ludah. Iya, Mas. Mereka melanjutkan langkah menuju ruang konferensi pers. Video palsu baru saja muncul, dan Teguh jelas makin bahagia melihat kekacauan itu. Putri belum sadar, orang yang mengunggah video itu sebenarnya ada jauh lebih dekat dari yang ia kira. Putri belum sadar, orang yang mengunggah video itu sebenarnya ada jauh lebih dekat dari yang ia kira. Dan langkahnya menuju ruang konferensi pers membuat semuanya terasa makin berat. Saat mereka masuk ruangan, Putri langsung disambut beberapa staf yang sudah menyiapkan meja dan latar belakang bertuliskan nama mall. Putri menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Put, kalau kamu gugup, tinggal lihat aku, kata Reza sambil menepuk pelan bahunya. Putri mengangguk. Iya, Mas. Makasih ya, kamu benar-benar bikin aku lebih tenang. Reza tersenyum. Kita selesain ini bareng. Beberapa menit kemudian, konferensi dimulai. Putri duduk di depan, sementara Reza berada di sampingnya sebagai pendamping. Para wartawan sudah siap dengan kamera dan perekam suara. Seorang wartawan langsung bertanya, Bu Putri, apa benar video yang beredar itu adalah Ibu? Putri menelan ludah. Ia merasakan telapak tangannya dingin. Reza diam-diam menyentuh punggung tangannya dari bawah meja, gestur kecil untuk menenangkan. Putri akhirnya menjawab, video itu palsu. Itu bukan saya. Ada pihak yang sengaja bikin rekaman mirip saya untuk menjatuhkan reputasi saya sebagai pemilik mall. Beberapa wartawan saling menatap. Ada yang meragukan, ada yang mencatat serius. Wartawan lain bertanya, kalau begitu, apa Ibu punya bukti kuat bahwa video itu palsu? Putri sedikit panik. Buktinya sedang kami siapkan, tim Itmall akan periksa sumber videonya. Reza langsung menimpali cepat, menyelamatkan suasana. Benar, kita sudah menghubungi ahli digital forensik. Hasilnya akan kami umumkan secepatnya. Wartawan mengangguk, namun wajah mereka tetap penuh rasa penasaran. Konferensi berlangsung sekitar 20 menit, dan meski Putri sudah berusaha tampil yakin, ia tahu masih banyak yang meragukannya. Setelah semuanya selesai, Putri dan Reza keluar dari ruangan.
Putri langsung bersandar ke dinding. Mas, aku takut orang tetap nggak percaya. Reza berdiri di depannya, wajahnya lembut. Put, kamu udah ngelakuin yang terbaik. Kita tinggal cari siapa yang bikin video itu. Putri menggigit bibir. Aku harus cari biang keroknya secepat mungkin. Reza mengangguk. Kalau gitu, kita bikin tujuan baru. Kita cari pelaku, dan kita bongkar motifnya. Tujuan baru, Putri mengulang pelan. Iya, kamu harus siap. Soalnya pasti ada rintangan lagi, ucap Reza. Putri mencoba tersenyum. Rintangan lagi ya? Kayaknya hidup aku penuh. Bonus, masalah deh. Reza tertawa kecil. Tapi kamu nggak jalan sendirian? Ia mengulurkan tangan. Putri memandang tangan itu beberapa detik sebelum akhirnya menggenggamnya. Rasanya hangat, menenangkan, dan memberi kekuatan. Mas, makasih ya. Beneran. Reza menggeleng pelan. Aku cuma pengen kamu berdiri tegak. Kamu pantas. Momen itu berlangsung cukup lama, sampai suara seseorang memecah keheningan. Kalian udah selesai? Putri terkejut dan buru-buru melepas tangan Reza. Yang muncul adalah Lina, staf manajemen yang selama ini terlihat biasa saja. Ia menatap Putri dengan senyum tipis, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Tadi saya lihat konferensinya, kata Lina. Hebat juga ya ibu, bisa tetap tenang walaupun video itu rame banget dibahas. Putri mengangguk. Iya, terima kasih. Semoga semuanya cepat jelas. Lina menatap Putri tajam beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Semoga aja, Bu. Kadang, musuh itu justru datang dari tempat yang kita nggak sangka. Putri dan Reza saling melirik. Ada sesuatu yang janggal dengan cara Lina berbicara. Setelah Lina pergi, Reza mendekat dan berkata pelan. Put, kamu ngerasa aneh juga? Putri mengangguk perlahan. Iya, aku ngerasa dia tahu lebih banyak dari yang dia bilang. Reza menatapnya serius. Kalau gitu, mulai besok kita pantau dia. Putri menarik napas panjang. Tujuan baru, cari siapa dalangnya, dan cari tahu kenapa. Reza tersenyum miring. Siap. Kita mulai dari Lina. Putri menatap koridor yang mulai sepi. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam mall ini bergerak diam-diam, seperti ada yang sengaja menunggu ia lengah. Dan ia belum tahu bahwa apapun yang ia temukan nanti, akan jauh lebih besar dari sekadar video palsu. Dan ia belum tahu bahwa apapun yang ia temukan nanti, akan jauh lebih besar dari sekadar video palsu. Keesokan harinya, Putri datang lebih pagi ke mall bersama Reza. Mereka berdua sengaja ingin mengamati gerakan Lina dan staf lain sebelum semua orang ramai. Putri memakai hoodie sederhana, tidak ingin terlalu mencolok. Reza mendampinginya sambil membawa tablet berisi data sementara yang sudah dikumpulkan tim kecil mereka. Put, aku udah cek beberapa file, kata Reza sambil jalan. Akses ke data keuangan yang hilang itu pakai akun internal. Putri menatapnya cepat. Akun siapa? Reza menghela napas. Belum jelas. Tapi, perangkatnya milik staf dari divisi operasional. Putri langsung teringat Lina. Mas, itu divisinya Lina, kan? Iya, jawab Reza pelan. Putri menelan ludah. Berarti kecurigaan kita mungkin benar. Mereka akhirnya berdiri di dekat lorong kantor staf, memperhatikan dari kejauhan. Tak lama kemudian, Lina datang sambil membawa kopi. Ia tampak santai, bahkan sambil humming lagu pelan. Namun hal yang bikin Putri makin bingung adalah, Lina tidak terlihat seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Kok dia kayak nggak ada beban sama sekali ya? Gumam Putri. Reza mengangguk perlahan. Justru itu yang bikin mencurigakan. Mereka memutuskan kembali ke ruang kerja untuk melihat perkembangan analisa digital forensik. Beberapa jam kemudian, Putri duduk gelisah di kursinya. Reza masuk ruangan sambil membawa laptop. Put, aku dapat laporan dari tim forensik. Putri langsung tegang. Gimana? Reza menaruh laptop di depan Putri. Ini hasilnya. Video itu memang palsu, jelas banget. Framenya diedit.
Suaranya pakai teknologi AI, dan... Bagus dong kalau terbukti palsu, potong Putri cepat. Reza menatapnya serius. Iya, tapi ini masalahnya. Asalnya video ini dari server internal mall. Putri mematung. Apa? Maksudnya, ada orang di mall sendiri yang bikin. Bukan cuma bikin, lanjut Reza, tapi juga pakai jaringan kantor buat upload. Putri mundur sedikit dari kursinya. Ya ampun, ini udah bahaya banget. Reza menatapnya lembut. Put, kamu nggak apa-apa. Putri menarik napas panjang. Aku capek. Mas, kenapa selalu ada aja yang ganggu? Reza duduk di sampingnya, mendekat. Kamu kuat kok. Kita tinggal cari siapa yang akses server saat itu. Putri menatap layar dengan dahi berkerut. Aku harus tahu siapa yang main belakang. Reza mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Pelakunya tahu sistem ini dengan baik. Bisa jadi dia udah siap balasan. Putri menatap Reza dengan mata penuh kecemasan. Mas, kalau dia bisa bikin video palsu dan hilangkan data, berarti dia bisa bikin mall ini kacau total. Reza memegang bahu Putri sambil menatapnya lebih dekat. Selama aku di sini, kamu nggak sendirian. Aku bakal bantu kamu sampai tuntas. Putri menunduk sebentar, lalu mengangguk pelan. Mas, makasih. Benar-benar makasih. Mereka terdiam beberapa detik. Suasananya hangat. Reza tanpa ingin menggenggam tangan Putri lagi, tapi sebelum itu terjadi. Tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Muncul manajer operasional dengan wajah panik. Bu Putri, kita punya masalah baru. Putri langsung berdiri, jantung berdebar. Apa lagi? Manajer menunjukkan ponselnya. Beberapa penyewa toko minta pertemuan mendadak. Mereka dengar kabar, kalau mall ini mau dijual. Putri terkejut. Apa? Siapa yang bilang mall mau dijual? Manajer menghela napas. Kabar itu tersebar dari grup internal karyawan. Ada screenshot yang katanya dari ibu. Reza langsung mendekat. Screenshot apa? Manajer memperlihatkan gambar. Itu percakapan palsu dengan nama Putri, seolah-olah Putri menulis. Mall ini memang akan dijual. Penyewa siap-siap aja. Putri menutup mulutnya dengan tangan. Itu bukan aku. Itu fitnah. Reza memijat pelipisnya. Ini udah masuk level sabotase serius. Putri merasakan dunia seperti berputar. Mas, kenapa semua ini terjadi barengan? Reza menatapnya tajam, penuh tekad. Karena ada seseorang yang mau kamu jatuh. Dan dia nggak bakal berhenti sampai kamu benar-benar tersudut. Putri menahan napas, dada terasa sesak. Mas, aku takut kehilangan semua ini. Reza mendekat, menatap Putri lebih dekat dari sebelumnya. Kamu nggak bakal kehilangan apapun. Kita cari pelakunya. Kita bongkar semuanya. Putri menatap mata Reza, dan untuk pertama kalinya sejak masalah muncul, ia merasa sedikit aman. Tapi sebelum Putri bisa membalas, ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu bisa sembunyi? Mainku baru mulai. Putri memandang layar dengan tangan gemetar. Dan di titik itulah, ia sadar. Konflik ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Konflik ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Putri masih memandangi layar ponselnya dengan tangan bergetar. Reza langsung mengambil langkah cepat mendekat. Put, siapa yang kirim pesan itu? Tanya Reza dengan nada serius. Putri menunjukkan layar. Nomornya nggak dikenal, Mas. Aku nggak ngerti kenapa dia ngomong kayak gitu. Reza menghela napas panjang. Pelakunya mulai main psikologis. Dia sengaja bikin kamu takut. Putri duduk di kursinya, merasa lututnya lemas. Mas, aku kok makin bingung ya. Ini udah sampai tahap ngancam. Reza duduk di sampingnya, mendekat dan meraih tangan Putri. Denger ya, kamu nggak boleh goyah. Kita lagi deket banget sama pelakunya, makanya dia mulai panik dan nyerang. Putri mengangguk pelan. Iya, tapi semuanya datang barengan. Reza menatapnya lembut. Aku tahu kamu capek.
Tapi kamu nggak sendirian? Putri perlahan bersandar di bahu Reza. Mas, sebentar aja aku mau diam di sini. Reza terdiam sejenak, membiarkan Putri bersandar. Ia hanya menepuk pelan punggung Putri agar lebih tenang. Momen itu sederhana, tapi memberi Putri sedikit kekuatan untuk bernapas lebih stabil. Namun kehangatan itu hanya berlangsung beberapa menit sebelum suara notifikasi lain terdengar. Ding! Kali ini dari grup penyewa mall. Putri mengambil ponselnya. Ada puluhan pesan langsung membanjiri layar. Bu Putri, jadi mall mau dijual? Kalau ibu nggak jawab, kami mundur. Kami rugi kalau status mall nggak jelas. Putri merasa kepalanya berputar. Mas, kalau penyewa keluar semua, mall bisa berhenti beroperasi. Reza langsung berdiri. Put, kita harus respon cepat. Kita adakan pertemuan terbuka sama semua penyewa. Putri menatapnya ragu. Tapi aku lagi di tengah isu video palsu dan chat palsu. Itu justru kenapa kamu harus ngomong langsung, kata Reza tegas. Nggak bisa biarin rumor berkembang. Putri menghela napas panjang. Oke, aku siap. 1 jam kemudian, Putri berdiri di depan puluhan penyewa di ruang serbaguna mall. Reza berdiri di sampingnya untuk mendampingi. Putri mencoba tersenyum. Terima kasih sudah datang mendadak gini. Aku mau jelasin bahwa mall tidak dijual, dan screenshot yang kalian lihat itu bukan dari aku. Sebagian penyewa mengangguk, tapi sebagian lain terlihat gelisah. Seorang penyewa toko pakaian berdiri. Bu, tapi kenapa bisa ada percakapan palsu pakai nama ibu? Kami khawatir mall ini lagi ada masalah. Putri terdiam, bingung harus jawab apa. Reza langsung maju setengah langkah. Mall ini baik-baik saja. Ada pihak yang mencoba merusak reputasi ibu Putri, tapi semuanya sedang diselidiki. Penyewa lain menyela, kami butuh jaminan, bukan janji, Pak. Putri merasa dadanya menegang. Kata-kata itu menusuk. Bukan kasar, tapi membuatnya makin panik. Reza menoleh ke Putri, memberi isyarat agar ia bicara lagi. Putri menarik napas pelan. Teman-teman, aku ngerti kekhawatiran kalian. Tapi aku nggak akan biarin mall ini tutup atau bermasalah. Aku janji, semua isu ini akan aku bereskan. Para penyewa saling berbisik. Belum puas, tapi mereka mulai tenang. Pertemuan selesai setengah jam kemudian. Putri keluar dari ruangan dengan wajah lelah. Mas, ini benar-benar berat. Reza mengangguk. Tapi kamu berhasil tenang dan jelasin semuanya. Itu langkah bagus. Putri menyandarkan punggung ke dinding, menutup mata sebentar. Aku cuma takut nggak bisa jaga mall ini. Reza mendekat, lalu meraih tangan Putri pelan. Kamu bisa. Kamu cuma lagi di pojokan. Tapi kita belum kalah. Putri membuka mata dan menatap Reza. Mas, aku takut semua usaha kita ujungnya gagal. Reza memegang tangan Putri lebih erat. Kalau kamu jatuh, aku yang angkat. Putri tersenyum lemah. Mas, kalau kamu ngomong gitu, aku jadi makin deg-degan. Reza tertawa kecil. Deg-degan bagus. Minimal kamu ingat aku masih di sini. Saat tensi mulai mereda, tiba-tiba ponsel manajer berbunyi keras dari ujung lorong. Ia berlari kecil ke arah Putri. Bu, kita ada masalah baru lagi. Putri langsung tegang. Apa lagi? Manajer mengangkat ponselnya. Beberapa toko besar baru aja ngirim surat resmi, mereka ancam akan cabut kontrak. Putri langsung pucat. Sekarang? Iya, Bu. Mereka bilang isu mall mau dijual bikin mereka nggak aman. Putri memegangi kepala. Ini kacau, kalau mereka keluar, mall bisa rugi besar. Reza menatap Putri. Put, ini udah masuk level krisis. Putri menatap lantai dengan gemetar. Mas, aku benar-benar nggak siap kalau mall sampai goyang. Reza mendekat dan memegang kedua bahu Putri. Dengar aku. Kita cari pelaku itu, siapapun dia, dan kita tuntaskan sekarang. Putri menatap Reza. Saat itu, ia merasa hanya Reza yang membuatnya tetap bisa berdiri. Tapi pikiran Putri hancur ketika sebuah pesan baru masuk. Kali ini isinya cuma satu kalimat. Langkah pertama berhasil.
Kamu siap kehilangan semuanya? Putri menatap layar dengan mata membesar. Dan saat itulah ia sadar. Pelaku bukan cuma mau menjatuhkan reputasinya. Pelaku mau menghancurkan seluruh hidupnya. Pelaku bukan cuma mau menjatuhkan reputasinya. Pelaku mau menghancurkan seluruh hidupnya. Putri masih menatap pesan itu lama. Napasnya naik turun tidak teratur. Reza langsung meraih ponsel itu dari tangannya. Put, kamu harus tenang. Kita nggak bisa mikir jernih kalau kamu panik. Putri menutup wajah dengan kedua tangan. Mas, kalau benar dia bisa bikin penyewa keluar, aku beneran bisa kehilangan mall ini. Reza berdiri di depannya, tangan di pundak Putri. Kita cari cara. Sekarang kita harus fokus cari bukti siapa pelakunya. Putri menggeleng lemah. Mas, aku udah coba jelasin ke penyewa, tapi mereka butuh kepastian yang lebih kuat. Reza terdiam beberapa detik lalu berkata pelan. Mungkin, kita harus pertimbangkan langkah besar. Putri menatapnya. Langkah apa? Reza menarik napas. Kamu harus buka semua data kepemilikan mall ke publik. Transparansi penuh. Biar mereka nggak ragu lagi sama kamu. Putri langsung kaget. Mas, itu data rahasia, itu warisan keluarga. Kalau aku buka, semua orang tahu struktur perusahaan. Bisa disalahgunakan. Aku tahu, jawab Reza. Makanya ini pilihan berat. Tapi, ini satu-satunya cara untuk nunjukin kamu bukan pembohong. Putri menghapus air matanya yang mulai turun. Mas, pilihan itu terlalu besar. Reza menatapnya lembut. Aku tahu. Tapi lihat situasi sekarang, pelakunya udah menyerang dari semua sisi. Kalau kamu nggak ambil langkah berani, kamu bisa kehilangan mall ini. Putri memeluk dirinya sendiri, bingung harus bagaimana. Mas, aku takut salah pilih. Reza mendekat sedikit dan memegang kedua tangannya. Put, aku ada di sini. Apapun keputusan kamu, aku dukung. Momen itu begitu dekat, begitu tenang, sampai Putri refleks mengeratkan genggaman Reza. Mas, kalau aku buka semuanya, bisa jadi keluarga aku terseret. Orang-orang bakal tanya-tanya soal warisan itu. Reza mengangguk. Iya, tapi pertanyaannya sekarang, kamu lebih takut opini publik, atau kehilangan mall yang udah kamu jaga mati-matian ini? Putri terdiam. Ia tahu jawabannya, tapi sulit mengucapkannya. Beberapa menit kemudian, manajer masuk lagi dengan wajah kacau. Bu, ada berita buruk. Salah satu toko besar sudah mulai pindahan. Putri langsung panik. Sekarang, baru dapat surat ancaman tadi. Iya Bu, mereka bilang ingin ambil langkah cepat sebelum mall beneran dijual. Putri memegangi meja, hampir kehilangan keseimbangan. Mas, ini makin parah. Reza memegang lengan Putri agar tetap berdiri. Put, kamu harus tentukan sekarang. Mau buka data kepemilikan atau enggak? Putri merasa jantungnya berdetak sangat keras. Pilihan 1, buka semua data perusahaan dan ambil risiko besar untuk keluarga. Pilihan 2, tetap tutup data dan menunggu serangan berikutnya, yang bisa menghancurkan mall sepenuhnya. Putri memejamkan mata, mencoba berpikir. Mas, aku butuh waktu. Reza mendekat. Put, kalau kamu butuh waktu, aku paham. Tapi penyewa nggak akan nunggu lama. Putri mengangguk, menahan air mata. Ia keluar dari ruangan untuk menenangkan diri. Reza mengikuti dari belakang, menjaga jarak agar Putri bisa berpikir, tapi tetap siap kalau dibutuhkan. Putri berjalan ke lantai 3 mall, tempat balkon kaca menghadap area lobi. Ia menatap keramaian yang perlahan menurun, karena banyak toko mulai panik. Semua ini baru mulai aku rintis. Masa aku harus kehilangan dalam hitungan hari? Gumam Putri. Tak lama, Reza berdiri di sampingnya. Put, katanya pelan, apapun keputusan kamu, ngomong ke aku. Aku nggak mau kamu nanggung ini sendirian. Putri menoleh pelan. Mas, aku bingung. Reza mengulurkan tangan, memintanya mendekat. Putri ragu sejenak, tapi akhirnya bersandar sebentar ke bahu Reza. Momen itu membuatnya sedikit lebih tenang. Reza berkata, kamu kuat.
Kamu cerdas. Kamu bisa ambil keputusan yang paling tepat. Putri menatap ke bawah, melihat mall yang dibangun dengan air mata dan kerja kerasnya. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya berkata, "Mas, aku punya satu pilihan terakhir." Reza menatapnya serius. "Apa itu?" Putri menelan ludah. "Aku akan buka data. Semua." Reza terkejut tapi langsung bangga. "Put, itu berani banget." Putri mengangguk kecil. "Aku nggak bisa biarin mall ini tumbang. Ini satu-satunya cara." Namun sebelum mereka bisa bergerak, ponsel Putri berbunyi lagi. Notifikasi email. Putri membuka, dan langsung membelalak kaget. Karena pengirimnya adalah Departemen Pajak Daerah. Subjek email: pemberitahuan pemeriksaan pajak terhadap mall dan CEO baru. Putri menutup mulutnya. "Mas, ini, pelakunya sekarang nyeret pemerintah buat nyerang aku." Reza menatap layar itu dengan wajah serius. "Put, ini udah masuk level tertinggi. Dan kita harus siap." Putri merasa lututnya kembali lemas. Semua usahanya terasa seperti runtuh satu persatu. Dan pilihan yang ia ambil barusan, mungkin adalah langkah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Semua usahanya terasa seperti runtuh satu persatu. Dan pilihan yang ia ambil barusan, mungkin adalah langkah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Putri duduk di ruang meeting bersama Reza, manajer, dan tim keuangan. Email dari pajak masih terbuka di layar. Semua orang menatapnya menunggu keputusan. Putri menarik napas panjang. "Oke, kita nggak bisa ngumpet. Kita siapin semua data kepemilikan dan laporan keuangan. Aku mau semuanya dibuka transparan." Manajer terlihat kaget. "Bu, ini keputusan besar banget. Apa Ibu yakin?" Putri menatap mereka satu persatu. "Aku lebih takut kehilangan mall ini dibanding takut dibicarakan orang. Kita harus hadapi semua." Reza tersenyum tipis, bangga. "Aku dukung keputusan ini." Putri mengangguk dan mulai memberi instruksi. "Tim keuangan, siapin dokumen kepemilikan mall, histori warisan, dan laporan 3 tahun terakhir. Kita akan serahkan semua ke pihak pajak dan tunjukin juga ke penyewa." Semua bergerak cepat. Beberapa jam kemudian, setelah semua data dikumpulkan, Putri kembali berdiri di depan ruangan para penyewa besar. Kali ini ia membawa map tebal berisi dokumen asli. "Sebelum kalian ambil keputusan soal keluar atau tetap, aku mau tunjukin bukti bahwa mall ini aman dan gak akan dijual," ujar Putri. Ia membuka map itu perlahan. "Ini surat warisan yang menyebutkan bahwa mall ini milik keluargaku. Ini juga sertifikat kepemilikan yang sudah diverifikasi notaris. Semua asli." Para penyewa memperhatikan dengan serius. Putri melanjutkan, "Dan ini laporan keuangan mall. Transparan semua. Aku sengaja buka semuanya supaya kalian tahu aku nggak main-main." Salah satu penyewa yang paling vokal sebelumnya mengambil dokumen itu dan membaca cepat. Beberapa detik kemudian, ia mengangguk. Semua terlihat jelas. Ini meyakinkan. Penyewa lain menambahkan, "Jadi rumor mall mau dijual itu bohong." Putri mengangguk. Semua fitnah. Mereka saling pandang, lalu beberapa orang mulai mengangguk setuju. "Kami akan tetap bertahan, Bu Putri," kata penyewa pakaian yang sebelumnya paling ragu. Putri menutup mata sebentar, lega. "Terima kasih. Kalian gak bakal nyesel." Setelah mereka keluar, Putri duduk di kursi dan menepuk dadanya pelan. "Mas, aku lega banget. Satu masalah terlewati." Reza duduk di sampingnya. "Put, kamu keren banget barusan." Putri tersenyum lemah. "Aku cuma nekat." Reza menatapnya hangat. "Nekat kamu itu yang nyelamatin mall?" Putri tertawa kecil, lalu tiba-tiba berkata, "Mas, boleh dekat sini sebentar? Aku masih agak gemeter." Reza bergeser, lalu Putri tanpa pikir panjang menyandarkan kepala di bahu Reza. Reza tidak menolak. Sebaliknya, ia meraih tangan Putri dan menggenggamnya erat. "Put, kamu udah jauh lebih kuat dari yang kamu kira," ucap Reza pelan. Putri menghela napas panjang, merasa nyaman. "Mas, terima kasih ya. Kalau kamu nggak ada,
aku mungkin udah nyerah. Reza menepuk tangan Putri lembut. Aku janji, aku bakal terus ada. Momen itu berlangsung lama, sampai suara notifikasi ponsel memecah kehangatan. Putri langsung duduk tegak. Satu pesan baru muncul dari pihak pajak. Terima kasih atas data yang dikirim. Kami akan melakukan pemeriksaan langsung besok. Putri menelan ludah. Cepet banget. Reza membaca pesan itu dan berkata, Put, ini kesempatan kamu nunjukin semuanya benar. Kamu harus siap ketemu mereka. Putri mengangguk mantap. Oke, besok aku siap. Namun sebelum Putri bisa tenang, manajer muncul sambil membawa amplop coklat. Bu, ini baru aja datang. Diantar kurir tanpa nama. Putri membukanya perlahan. Di dalamnya ada satu foto printout. Foto CCTV. Seseorang sedang masuk ke ruang server malam hari. Putri membelalakan mata. Mas, itu pelakunya. Reza mendekat. Put, itu orang yang bikin video palsu dan nyebarin kabar mall dijual. Putri menatap foto itu lebih dekat. Namun wajah orang itu tertutup masker dan hoodie. Tapi ada satu hal yang sangat familiar. Jam tangan berwarna biru tua. Putri mengenali jam itu. Dan ia menutup mulutnya sambil bergumam pelan. Mas, aku tahu siapa yang punya jam ini. Mas, aku tahu siapa yang punya jam ini, kata Putri sambil menatap foto itu tanpa berkedip. Reza langsung fokus. Siapa? Put? Putri menelan ludah. Jam ini punya kakak iparku, Mas Rangga. Reza terdiam sejenak. Kakak ipar yang selalu bantu kamu itu. Putri mengangguk pelan. Iya, Mas Rangga orangnya baik. Gak mungkin dia yang bikin masalah ini, tapi jam ini cuma dia yang punya. Reza duduk di samping Putri, nada suaranya lembut tapi serius. Put, kita gak bisa langsung nyimpulin. Bisa aja jamnya mirip, atau ada orang lain yang sengaja nyamar. Putri menghela napas panjang. Iya sih, tapi foto ini bikin aku kepikiran terus. Manajer masuk lagi dengan wajah tegang. Bu, pihak pajak minta bukti tambahan soal video server yang rusak. Mereka minta rekamannya kalau masih bisa diselamatkan. Putri mengusap wajahnya. Ya ampun, server aja lagi rusak. Rekamannya juga kehapus. Reza berdiri. Put, kita harus cari bukti lain. Kita nggak boleh kelihatan panik. Putri mengangguk cepat. Oke, kita susun semua data yang masih ada, terus jelasin kronologinya sejujur mungkin. Sore itu, Reza dan Putri bekerja berdua di ruang kerja. Tumpukan berkas berserakan, laptop terbuka di meja, dan suasana penuh tekanan. Putri memijat pelipisnya. Mas, aku capek banget. Rasanya semua numpuk sekaligus. Reza mendekat dan menatapnya dalam. Kamu nggak sendiri, kita hadapi bareng. Putri mengangguk dan menaruh tangannya di meja. Reza lalu perlahan-lahan memegang tangan Putri, menggenggamnya. Putri menatap Reza, matanya lembut. Mas, kalau kamu nggak ada, aku nggak tahu harus gimana. Reza tersenyum kecil. Aku di sini bukan cuma sebagai orang kerja. Put, kamu tahu itu. Putri terpaku sebentar, lalu berdiri dan mendekat. Mas. Untuk beberapa detik mereka saling menatap tanpa berkata-kata. Reza kemudian menarik Putri pelan ke dalam pelukannya. Putri memejam, merasa aman seketika. Tak lama kemudian, Putri melepaskan pelukan itu pelan-pelan. Oke, kita lanjut kerja lagi ya. Besok aku harus kuat. Siap, bos, jawab Reza sambil tersenyum hangat. Esok harinya, pemeriksaan pajak dimulai. 2 petugas datang membawa map tebal. Putri menyambut mereka dengan tenang, meski dadanya deg-degan. Kami ingin melihat dokumen tambahan terkait aktivitas server malam itu, kata salah satu petugas. Putri mengangguk. Baik, semuanya sudah saya siapkan. Reza dan manajer ikut mengawasi sambil menjaga Putri tetap tenang. Setelah memeriksa beberapa dokumen, petugas itu bertanya lagi. Apakah ada orang lain selain tim IT yang memiliki akses ke ruang server? Putri dan Reza saling pandang. Secara resmi, nggak ada,
Jawab Putri hati-hati. Petugas mencatat sesuatu, lalu berkata, dalam laporan kami, ada bukti bahwa akses ke ruang server terjadi di luar jam operasional. Kami akan telusuri. Untuk saat ini, kami butuh rekaman CCTV dari lorong. Putri menelan ludah, tapi mengangguk. Rekaman lorong masih aman. Kami akan kirim hari ini. Petugas berdiri. Baik. Pemeriksaan berikutnya akan kami jadwalkan setelah rekaman kami terima. Setelah mereka pergi, Putri akhirnya menjatuhkan diri di kursi sambil menutup wajah. Mas, aku takut banget mereka salah paham. Reza jongkok di depan Putri. Put, mereka cuma nyari kebenaran. Kamu jujur, mall ini bersih. Kita bakal lewatin semua. Putri terdiam, lalu menunjukkan foto jam tangan lagi. Mas, masalah sebenarnya bukan cuma pajak. Aku harus tahu siapa yang masuk server itu. Reza mengangguk mantap. Oke, kita cari orang itu. Putri menatap foto itu lama, lalu berkata pelan. Kalau itu memang Mas Rangga, aku nggak siap buat tahu alasannya. Kalau itu memang Mas Rangga, aku nggak siap buat tahu alasannya, kata Putri pelan sambil terus menatap foto itu. Reza duduk di sampingnya. Put, kita tanya langsung aja. Lebih baik daripada kamu terus kepikiran. Putri menghela napas panjang. Iya, aku harus hadapi. Sore itu, Putri dan Reza menuju rumah kakak iparnya, Rangga. Rumahnya sederhana, tapi terasa hangat seperti biasa. Saat pintu dibuka, Rangga terlihat kaget melihat Putri datang dengan wajah serius. Loh, Put? Masuk dulu. Ada apa? Tanya Rangga. Putri menelan ludah. Mas, kita ngobrol sebentar ya. Mereka masuk ke ruang tamu. Reza duduk agak jauh, memberi ruang untuk Putri dan Rangga bicara. Putri mengeluarkan foto CCTV itu dari tasnya dan meletakkannya di meja. Mas, aku cuma mau tanya. Ini jam tangan Mas, kan? Rangga melihat foto itu. Wajahnya langsung berubah, bukan marah, tapi sedih. Iya, Put. Itu jam yang sering Mas pakai, jawabnya pelan. Putri menahan napas. Jadi, itu Mas di foto? Mas masuk ke ruang server mall malam hari? Rangga memejamkan mata sebentar, lalu mengangguk. Putri langsung menunduk, menahan campuran kecewa dan bingung. Mas, kenapa? Aku kan percaya sama Mas. Rangga menggeser tubuhnya, mendekat. Put, dengerin dulu ya. Mas masuk ke server bukan buat ngejatuhin kamu. Putri mengangkat kepala perlahan. Terus buat apa? Rangga mengambil napas panjang. Waktu itu Mas dapat kabar kalau ada orang dari luar yang mau nyadap data mall. Mas panik. Mas takut kamu diserang orang jahat. Makanya Mas masuk server buat ngecek langsung. Putri dan Reza saling pandang, terkejut. Putri mengerutkan kening. Kenapa nggak bilang aku? Karena Mas khawatir kamu tambah stres. Kamu lagi sibuk ngurus mall, ngurus warisan, dan dengerin ocehan Teguh. Mas cuma mau jagain kamu dari jauh. Putri diam. Perasaannya campur aduk. Terus kenapa ada video palsu yang keluar? Tanya Reza, nada suaranya hati-hati. Rangga langsung menggeleng. Itu bukan Mas. Mas cuma masuk sebentar buat ngecek kabel dan akses keamanan. Mas nggak rusak apapun. Putri meremas jarinya sendiri. Mas, aku dapat tekanan besar dari pajak gara-gara ini. Penyewa hampir bubar. Aku hampir tumbang. Rangga menatap Putri dengan mata berkaca-kaca. Maaf, sungguh Mas nggak tahu bakal sejauh itu. Mas cuma pengen kamu aman. Sejak kamu cerai, Mas lihat kamu dijelek-jelekin Teguh setiap hari. Mas nggak mau kamu jatuh. Putri terdiam. Lalu tanpa sadar, ia bangkit dan memeluk Rangga. Mas, aku nggak marah. Aku cuma, keep banget, kata Putri sambil memeluk kakak iparnya erat. Rangga menepuk punggung Putri. Mas janji, Mas bakal bantu kamu cari siapa pelaku sebenarnya. Reza berdiri mendekat. Berarti, kita mulai nyari dari orang yang punya akses lewat lantai 2, ya? Rangga mengangguk yakin. Betul. Dan Mas ada curiga orangnya bukan orang luar, tapi orang dalam.
Putri membelalakan mata. Orang dalam. Rangga mengangguk pelan. Iya. Dan kayaknya dia udah lama gak suka kamu ambil alih mall. Putri tersentak. Siapa? Kenapa? Rangga menatap Putri serius. Put, Mas gak mau kamu kaget. Tapi ada satu nama yang muncul dari rekaman akses. Nama yang kamu gak bakal duga. Putri menghela napas berat. Mas, bilang aja. Aku siap dengar. Rangga menatap Putri tajam. Orang yang masuk server malam itu adalah manajer keuangan kamu sendiri. Orang yang masuk server malam itu adalah manajer keuangan kamu sendiri, kata Rangga dengan nada serius. Putri langsung terpaku. Pak Arman, yang tiap hari bantu aku nyusun laporan itu. Reza mengangguk pelan. Put, dia memang orang yang paling punya akses selain kamu. Putri duduk lagi, bingung dan kecewa. Tapi kenapa? Selama ini dia kelihatan baik, loyal, gak pernah ngeluh. Rangga mencondongkan tubuh. Justru karena kamu percaya penuh, Put. Orang yang bikin masalah biasanya muncul dari tempat yang paling gak kita sangka. Putri meremas kain di pangkuannya. Aku gak mau nuduh sebelum ada bukti. Kita harus pastikan. Reza berdiri. Aku setuju. Kita cek rekaman akses, terus kita bandingin sama jadwal kerja Pak Arman. Putri mengangguk. Oke, kita nggak boleh gegabah. Malam itu, Putri dan Reza kembali ke ruang server bersama Rangga. Rekaman CCTV lorong sudah diambil dari arsip cadangan. Putri duduk di depan layar monitor, menekan tombol play. Di rekaman itu terlihat seseorang berjalan cepat ke arah ruang server. Wajahnya memang ketutup masker, tapi gerak-geriknya sangat familiar. Reza menunjuk layar. Lihat cara dia buka pintu. Itu kebiasaan Pak Arman banget. Dia selalu pencet kode sambil miring dikit begitu. Putri memegang dadanya. Iya, itu memang kebiasaan dia. Rangga menambahkan, dan lihat jaketnya. Itu jaket yang dia sering pakai tiap pulang malam. Putri menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Reza berkata lembut, Put, kalau ini benar, kamu harus siap. Dia bukan cuma manajer. Dia orang yang kamu percaya banget. Putri menelan ludah. Aku siap, Mas. Besok kita panggil Pak Arman. Keesokan paginya, Putri mengundang Arman ke ruang meeting. Arman datang dengan wajah polos seperti biasa. Bu, ada yang perlu dibahas? Tanyanya santai. Putri memasang wajah tegas. Pak Arman, saya mau tanya soal rekaman akses ruang server. Arman sempat terdiam sepersekian detik. Kecil sekali, tapi Reza dan Rangga melihatnya. Oh, soal itu? Saya kan gak pernah masuk di luar jam kerja. Bu, jawab Arman sambil tertawa kecil. Putri meletakkan foto CCTV di meja. Pak, ini jam tangan Bapak, kan? Arman memandangi foto tersebut. Wajahnya langsung menegang, tapi hanya sebentar. Lalu ia memaksakan senyum. Saya? Nggak yakin itu saya, Bu. Banyak orang punya jam kayak gitu. Putri mencondongkan tubuh. Tapi cuma Bapak yang punya akses ke ruang server malam itu. Arman mulai gelisah. Bu Putri, saya udah kerja di sini lama. Masa saya mau jahat sama perusahaan sendiri? Rangga berdiri, menatap Arman langsung. Kalau memang Bapak nggak salah, kenapa akses server Bapak aktif 3 kali malam itu? Arman mulai berkeringat. Itu mungkin error sistem. Reza menatapnya tanpa berkedip. Jangan ngeles. Pak, kita punya rekaman lorong yang menunjukkan Bapak masuk. Arman terdiam. Nafasnya mulai berat. Putri akhirnya bicara, pelan tapi firm. Pak Arman, kalau Bapak mau jujur, ini waktu yang tepat. Kenapa Bapak lakukan itu? Siapa yang suruh? Arman menunduk lama sekali. Ruang meeting menjadi hening. Lalu perlahan, Arman mengangkat kepalanya. Aku nggak bermaksud nyakitin ibu, katanya lirih. Putri menatapnya penuh campuran kecewa dan penasaran. Terus kenapa? Arman menggenggam tangannya sendiri, gelisah. Aku, di lobi seseorang, Bu.
Dia janjiin uang besar kalau aku bikin kekacauan di mall. Dia bilang mall ini nggak pantas dipimpin ibu. Putri menegang. Siapa orangnya? Arman menatap Putri dengan ragu, lalu akhirnya mengatakan sesuatu yang bikin semuanya terpaku. Orang itu adalah mantan suami ibu sendiri, Teguh. Putri membeku di tempatnya. Reza mengepalkan tangan. Rangga menatap dengan mata membara. Putri hanya bisa berbisik. Nggak mungkin, Teguh sampai segininya.